beracun Pak, jangan dimakan, malah jadi merusak ginjal sama liver Pak. Ya, itu satu ya. Jadi kalau kita makan herbal itu ngelihat ini numbuhnya di mana, cara masaknya gimana, dan yang ketiga cara prosesnya ini bener atau enggak. Kemarin habatus sauda yang ada di toko-toko obat herbal setelah diperiksa di Badan POM ternyata ada jamur yang dapat merusak liver, nama jamurnya ofloxacin. Habatus sauda jelek nggak? Nggak jelek. Sunnah Rasul toh, habatus sauda bagus ya, dapat meningkatkan energi, ada vitaminnya, mineralnya, semua banyak, mengandung potasium, menguatkan jantung. Tapi ternyata kalau tercemar sama jamur merusak liver. Kenapa bisa begitu? Cara prosesnya salah gitu loh. Jadi kalau melakukan segala sesuatu ya tanya sama yang berilmu. Bekam sunnah Rasul untuk membersihkan apa? Darah dari apa? Radikal bebas. Tapi kalau caranya salah, hati-hati, malapetaka. Bekam dah sunnah Rasul dah. Aku tidak berjalan ketika malam aku diisrokan kecuali para malaikat berkata, ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Sebaik-baiknya pengobatan adalah hijamah. Pengobatan terbaik menurutku ada 3, minum madu, bekam, dan kis. Tapi aku melarang umatku berobat dengan cara kis. Artinya bekam sudah direkomendasikan sama Kanjeng Nabi gitu. Tapi kalau caranya salah, yang membekam itu tidak mengerti ilmu bekam, selesai Pak, hati-hati, malapetaka. Nah gitu ya Pak. Oke, mungkin terakhir dari ibu-ibu ada minta tolong dari teman-teman masjid. Ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada? Ditulis aja. Oke. Ya. Kalau bisa ditulis aja Mas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dokter bisa ketemu pagi ini. Yang ini saya tanyakan to poin saja. Pertama, apa kaitannya hadis Rasul yang menyatakan inna adama muhalikati syahwatul batni, sesungguhnya mara bahaya yang sangat besar adalah karena nafsunya perut. Ini terkait dengan hadis yang kedua, sumu tasihu, berpuasalah kamu, puasalah akan menjamin kesehatan. Itu kaitan dengan medis seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, sekarang sedang musim corona, Pak Dokter nih. Ada teman saya juga sakit jantung dan sebagainya, sudah komplikasi, sampai saya nggak bisa disuntik vaksin, baik Sinovac maupun AstraZeneca. Ya. Harus ada dari rekomendasi dokter. Ya. Bagaimana solusinya? Ya. Yang ketiga, barangkali poin enggak saja. Ini kaitan dengan minum air. Ya. Sekarang ini kan saya sering juga mendengar air yang sah adalah air putih. Ya. Terutama air hangat waktu pagi. Nah, kaitan dengan minum air susu. Ya. Nah, sekarang susu sudah tidak yang murni lagi. Terima kasih Dok. Baik, pertanyaan Bapak nomor 1 dan nomor 3 akan terjawab di 7 cara sehat ala pengobatan. Ya, tapi wah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, kenapa bangun tidur tangan suka kesemutan? Bu, Ibu yang bertanya ingin mendapatkan jawaban yang tepat atau kira-kira? Yang tepat. Periksa Bu. Saya bukan Superman no. Saya bukan paranormal yang tahu apa penyebab kesemutan. Kesemutan itu bisa karena blocking saraf, bisa ada gangguan saraf tulang belakang, bisa karena ada kelainan darah, bisa kurang mineral, kurang vitamin B1, B6, B12. Yang mana gitu loh. Saya beri resep itu tergantung dari diagnosisnya, penyebab pastinya apa. Nggak asal. Kenapa bangun tidur suka kesemutan? Bisa saja di saat tidur tangannya kejepit, tidurnya nggak
benar sesuai dengan arahan Nabi. Bisa saja karena apa? Karena darahnya kental, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Kalau trigliseridnya tinggi berarti yang diobati trigliseridnya. Kalau penyebabnya kurang vitamin B1, B6, B12 gampang minum neurobion. Kalau penyebabnya karena ada blocking saraf di tulang belakang berarti saraf kejepit, ya diobati saraf kejepitnya. Kan begitu? Ya. Oke. Terus ada pertanyaan lain, dari hasil medical check up ada masalah batu empedu, penangannya gimana? Ya, minum cuka apel. Kalau batu empedunya masih kecil, insya Allah akan keluar. Tapi kalau sudah besar, nanti datang ke klinik saya kasih resep. Memang ada teknologi obat-obatan herbal yang bisa menghancurkan batu empedu. Itu nanti dari berbagai macam ramuan. Ya sulit nanti kalau saya sebutin satu-satu. Tapi kalau masih ringan, cukup cuka apel, Pak. Satu hari sekali minum 2 sendok, satu hari 3 kali, insya Allah batu empedunya keluar. Kalau masih kecil ya. Tapi kalau sudah besar, nanti ada teknologi obat herbal yang dapat menyembuhkan, menghancurkan batu empedu. Baik, kita lanjutkan. Terakhir dari saya, 7 langkah sehat ala pengobatan holistik. Catat Pak, catat Bu. Langkah pertama, jaga makan. Ya, ini sekalian menjawab pertanyaan Bapak ya Pak Ustadz. Langkah pertama, jaga makan. Bagaimana aplikasi jaga makan? Pak Ustadz tadi bertanya mengenai hadis. Sudah terjawab sebetulnya. Hadis tersebut mengatakan masalah terbesar dari usus perut. Makanya makan itu jangan berlebihan. Ada dalam Al-Qur'annya Pak Ustadz. Makan minumlah jangan berlebihan. Coba sebutin hadis yang berkaitan dengan makan jangan berlebihan. Sebutkan. Hadis ya, bukan surat di Al-Quran. Tapi ada hadis yang Rasul menyatakan makan jangan berlebihan. Hadis pertama mengatakan begini, Rasul mengatakan, makanlah dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Tapi ada hadis populer di Indonesia. Hah? Makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu bukan hadis Pak, itu hadis palsu. Itu populer di Indonesia. Makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata saya dapat info dari Ustadz Adi Hidayat, ya, itu bukan hadis. Bahkan di daftar hadis palsu pun tidak ada Pak. Di daftar hadis palsu pun tidak ada itu. Itu pepatah kuno di Indonesia. Hadisnya, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Itu salah satu hadis yang Nabi menyuruh kita makan jangan berlebihan. Lambung kita jangan terlalu terisi penuh, cukup sepertiga makanan, sisanya sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Yang kedua, jangan makan malam. Kalau ini tidak ada larangan dari Nabi, tapi secara ilmu kesehatan, kalau makan malam, radikal bebas akan naik. Batasan makan sebelum maghrib harus sudah makan, telat-telatnya sebelum isya. Kalau yang puasa sebelum isya harus sudah makan. Ya. Terus yang ketiga, perhatikan asupan protein, karbo, dan serat. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Kita makan satu piring 70% karbo, nasinya kebanyakan, kerupuk, mie, bakwan, karbo semua. Proteinnya mana Pak? Bapak usia sudah lanjut, yang dibutuhkan makanan yang dapat meningkatkan imun. Ada di mana makanan yang dapat meningkatkan imun? Protein. Protein terbaik apa Pak? Yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain? Ikan banyak di Jepang, di luar negeri banyak. Ini tidak ada di tempat lain. Buatan Indonesia, asli buatan Indonesia. Protein terbaik. Tempe itu protein terbaik. Nggak harus mahal, tapi jangan digoreng-goreng terus gitu loh. Ya. Telur, Bapak kalau mau sehat satu hari makan 1 buah telur. Kalau bisa telur kampung, setengah mateng, campur 1 sendok madu, jos Pak.
proteinnya dapat. Nanti kolesterol naik, jangan takut sama kolesterol. Yang harus kita takuti bukan kolesterol, tapi radikal bebas. Karena kolesterol tanpa radikal bebas, kolesterolnya tidak akan membuat tubuh kita sakit. Tapi kalau kolesterol ketemu sama radikal bebas, kolesterolnya menggumpal, nempel di darah. Jadi yang merusak kolesterol radikal bebas. Cerita radikal bebas lagi, Pak. Jadi jangan takut sama telur, jangan takut sama sate kambing, Pak. Ya. Tapi santan, gula, ya, goreng-gorengan, nah itu penyebab radikal bebas. Terus cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nah itu halalan dan thayyiban. Itu langkah pertama. Langkah kedua, air putih yang cukup. Nah tadi ada pertanyaan juga. Air putih bagaimana cara minumnya? Tidak boleh kurang dari 1,5 liter, tidak boleh lebih dari 5 liter. Kurang menyebabkan gangguan ginjal, lebih bisa mengganggu saraf pusat otak. Jadi kalau orang kebanyakan minum juga dapat mengganggu saraf otak, Pak. Hati-hati. Cara minum yang bagus gimana? Kalau bisa, terapi air hangat, Pak. Jangan air es. Kalau tidak ada air hangat, ya air suhu normal. Tapi kalau pengen sehat, pagi hari bangun tidur, minum 1 gelas air hangat. Setelah sholat subuh, minum 1 gelas air hangat. Sampai maghrib, 10 gelas minimal masuk dalam tubuh kita. Menjelang tidur, 1 jam sebelum tidur, jangan terlalu banyak minum, Pak. Cukup seteguk 2 teguk kalau haus. Karena kalau kebanyakan minum, justru nanti ginjalnya juga bisa rusak, Pak. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, jangan tidur di 3 waktu ini. Jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, jangan tidur antara asar dan maghrib. Tidur larut malam menyebabkan radikal bebas naik. Tidur setelah sholat subuh menyebabkan pikun. Tidur antara asar dan maghrib menyebabkan imunitas daya tahan tubuh berkurang. Langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan puasa? Puasa itu manfaatnya banyak. Detoks kolbu dan detoks usus, detoks darah, detoks hati. Nah, itu manfaat puasa. Untuk materi puasa kita skip dulu karena ini materinya panjang, Pak Ustadz. Insya Allah nanti kalau ada waktu, semoga nanti ada waktu, ada kesempatan di bulan Ramadan tahun depan saya datang lagi ke sini untuk memberikan ceramah dengan materi puasa dari sisi kesehatan. Ya, kita skip dulu. Tapi insya Allah orang yang sering berpuasa bonusnya sehat, Pak. Ya, itu langkah keempat. Langkah kelima, ada hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Kalau sehat ya sehat pula, kata Nabi. Yang dimaksud Nabi apa itu? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Dari apa? Penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, suka marah-marah, ngeremehin orang. Ya, sampai-sampai Rasulullah kalau mau sehat, bahagia. Bahagiakan diri kita dan bahagiakan orang lain. Bagaimana cara sederhana membahagiakan orang lain? Berikan senyuman, karena senyum itu ibadah. Cukup sederhana membahagiakan orang lain senyuman. Tapi kalau bapak lewat tetangga lalu dikasih cemberut, seujon jadinya, Pak. Kalau udah seujon apa? Hatinya kita jadi sakit, Pak. Sakit hati. Loh, kok saya dicemberutin sama si A, si B gitu kan? Nah, ya. Masalah hati ini dapat menyebabkan masalah fisik karena tubuh manusia terdiri dari body, mind, and soul. Langkah kelima. Langkah keenam, olahraga, Pak. Kalau mau sehat olahraga teratur, terukur sesuai umur. Umur sudah 60 tahun jangan main futsal, Pak. Masa 60 tahun main futsal? Ada kemarin pasien saya jemaah. Ya, jadi kan setelah acara manasik biasanya jemaah-jemaah yang ikut ceramah saya itu pada datang ke klinik untuk medical check up. Ada 1 orang kemarin jemaah dari Bekasi juga, kakinya bengkak, Pak, merah, panas. Saya tanya, kenapa, Pak, kok bengkak? Ini, Pak dokter, gara-gara main futsal. Loh, Bapak umur 67 tahun kok main futsal, saya bilang. Akhirnya diobati, ya memang tidak mudah gitu loh. Udah tua sampai keselio kakinya itu kan susah kembaliinnya lagi. Ada lagi jemaah 72 tahun kena serangan jantung. Loh, kenapa Bapak kena serangan jantung? Saya ikut klub goes, Dok.
Jakarta Bogor. 72 tahun kok ikut klub gue sampai Jakarta Bogor gitu loh, Pak. Belum sampai Bogor, baru 10 kilo, semaput tengah jalan, Pak. Bawa ke rumah sakit kena serangan jantung. Untung tertangani gitu loh. Nah, olahraga buat usia-usia 60 tahun, senam pernafasan, senam tai chi, senam Li Tien Kung. Bagus, Pak, senam Li Tien Kung. Ya, silahkan nanti DKN kapan-kapan main ke MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Itu masjid besar, pengurusnya hampir rata-rata dokter. Bahkan masjid itu punya klinik. Ada yang namanya Dr. Indra, pengurus dari masjid tersebut. Dr. Indra adalah Ketua Senam Li Tien Kung Indonesia. Silahkan ketemu sama beliau, bilang saja dari Dr. Cahyo. Nanti tim dari Dr. Indra akan ngajarin di sini, jemaah di sini untuk senam Li Tien Kung, Pak. Gratis, Pak, tidak bayar itu. Silahkan nanti ke MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, daerah Bintaro, sektor 9. Ya, silahkan nanti ke sana. Biasanya Dr. Indra itu insya Allah selalu ada di ibadah sholat subuh, ya. Maksudnya di sholat subuh, ya. Baik, itu adalah langkah ke-6. Olahraga teratur, terukur, sesuai Langkah terakhir, langkah ke-7. Seperti mobil kita yang perlu di-tune up tiap 4 bulan sekali, tubuh kita juga harus diperiksa setiap 1 tahun sekali. Jadi langkah ke-7, medical check up sebelum sakit. Sudahkah Bapak medical check up? Mau, Pak? Ada tapinya? BPJS saja tidak gratis loh, Pak. Mosok kami yang swasta gratis? Tidak gratis, tapi tidak memberatkan. Bapak tahu medical check up holistik di rumah sakit itu mahal, Pak. Bayangkan yang namanya holistik semua di scan dari kepala sampai ujung kaki di scan, Pak. Kalau dengan metode yang di rumah sakit, 1 organ di scan, itu Bapak harus nyiapin duit 2,5 sampai 3 juta, Pak. Itu baru 1 organ. Nah, kalau seluruh organ piro gitu loh. Karena ada jemaah, ada pasien yang pernah CT scan seluruh organ di scanning, itu biayanya 30 juta. Memang komplit, tapi mahal. Ya, susah kalau 30 juta, lebih baik buat umroh ya Pak Haji. Umroh setahun sekali tuh daripada medical check up setahun sekali kalau 30 juta. Tapi kalau ada medical check up holistik yang komplit tapi biayanya terjangkau, insya Allah banyak yang mau. Di klinik saya sekarang sudah ada 150.000 jemaah yang medical check up sampai hari ini. Ya, kalau Bapak mau, medical check up di klinik kami ada 2 status pasien, umum dan khusus. Pasien umum dan khusus. Kalau Bapak statusnya umum, itu biaya medical check up-nya 1.750.000. Komplit sudah. 250 parameter pemeriksaan plus seluruh organ di scan. Tapi kalau Bapak mau jadi pasien khusus, itu setengahnya dari umum. Kalau umum tidak ada syarat, kapanpun Bapak datang ke sana diperiksa, tidak pakai syarat. Tapi kalau khusus, memang murah, 875.000, tapi pakai syarat. Apa syaratnya? Tolong catat. Yang boleh menjadi pasien khusus hanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini saja, berikut dengan keluarga di rumah. Kenapa? Karena fasilitas khusus ini eksklusif, tidak sembarangan kita kasih orang. Siapa yang berhak menjadi pasien khusus? Hanya yang mengikuti ceramah saya sampai selesai. Gitu. Ini hadiah yang kita berikan. Kalau Bapak sudah jadi pasien khusus, konsultasi dengan dokter-dokter di sana termasuk dengan saya, gratis selama 1 tahun konsultasinya. Ya. Kalau Bapak nanti, bagaimana prosedurnya setelah acara ini selesai? Kalau Bapak mau jadi pasien khusus, ya, itu Bapak daftar dulu sama Mas Reja di belakang. Nah, itu ada Mas Reja. Daftarkan sama beliau. Kalau Bapak mau datang juga hari ini, insya Allah ketemu sama saya. Kebetulan hari ini saya jadwal praktek. 1 minggu jadwal praktek saya hanya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini kebetulan saya juga jadwal praktek. Silahkan, kalau Bapak setelah daftar hari ini, datang hari ini, saya kasih tambahan fasilitas. Apa itu? Antar jemput gratis. Tapi kolektif, minimal 5 orang. Karena jemputnya pakai mobil. Ya, kolektif minimal 5 orang.
Bagaimana caranya? Nanti bilang sama Mas Reja di belakang, dok saya mau dijemput. Kumpul di sini setengah 9, jam 9 sudah berangkat pakai mobil kita. Diperiksa di klinik, medical check up komplit, konsultasi sama saya. Kalau ada ketemu penyakitnya, insya Allah nanti ada solusinya. Ya, kita pulangin lagi sampai selesai. Itulah yang namanya manasik kesehatan, mulai dari teori sampai prakteknya apa? Prakteknya medical check up. Nanti setelah medical check up saya akan memberikan buku gratis buat Bapak. Judulnya Body Mind Soul. Itu ada buku petunjuk di mana dalam buku itu ada contoh-contoh ramuan herbal, contoh buah-buahan yang dapat dimix untuk penyakit kalau nanti ketemu penyakitnya di dalam medical check up. Ya, mudah-mudahan ini solusi buat kita semua. Pesan saya jangan tunda-tunda, karena tunda-tunda lupa nanti Pak. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga acara ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sementara saya sebagai manusia banyak salahnya. Ya, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.